Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini ya, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu. Oke, tidak lupa untuk selalu saya ingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone dari Nokia, yaitu Nokia G10. Sebuah ponsel Nokia bukan sekedar perangkat yang harus sering-sering diganti, namun alat yang mampu memaksimalkan kehidupan Anda. Dengan daya tahan baterai yang lebih lama, Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari tempat pengisian daya dan lebih banyak waktu. Oke, langsung aja kita unboxing dan cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari smartphone ini. Check it out! Lanjut kita unboxing box smartphone dari Nokia G10 ini ya, yang masih tersegel plastik seperti ini. Box sudah terbuka ya, langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang masih terbungkus plastik seperti ini. Kita sisihkan dulu ya perangkat ini di tempat yang aman. Di bawah perangkat ini terdapat satu SIM ejector. Di dalam paket penjualan ini juga sudah disediakan SIM perdana dari XL. Lalu ada buku petunjuk kartu garansi dari perangkat ini. Kemudian di dalam paket penjualan ini juga telah disediakan softcase. Di bagian paling pojok terdapat satu buah kepala charger. Kemudian terdapat juga kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Dan di dalam paket penjualan ini juga telah disediakan headset. Oke, yang terakhir adalah kita buka plastik pembungkus pada bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari smartphone Nokia G10-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Lanjut kita beranjak membahas tentang bodi dimensi serta desain dari perangkat ini. Nokia G10 memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 164,9 dikali 76 dikali 9,2 mm. Perangkat ini memiliki bobot berat sebesar 194 gram. Penilaian saya terhadap desainnya memiliki desain yang ramping dan minimalis. Pada bagian frame serta bodi belakang masih terbuat dari plastik polikarbonat. Smartphone kelas entry level ini juga memiliki tombol asisten Google yang terletak pada bagian kiri. Peletakan kamera utamanya yang terletak pada bodi bagian belakang terbilang cantik. Kemudian kita beralih pada bagian layarnya. Smartphone ini memiliki bentangan layar sebesar 6,52 inch dan memiliki screen to body ratio mencapai 81,9%. Di musim hujan terkadang ponsel terkena cipratan air, baik sengaja atau tidak sengaja, sehingga membuat bodi dan bahkan jeruan kemasukan air. Guna mengatasi isu tersebut, Nokia G10 menyuguhkan teknologi yang bernama Splash Protection yang bertugas untuk melindungi bodi smartphone dari cipratan air. Nokia G10 juga menyajikan layar yang luas dan nyaman, berukuran 6,52 inch dengan pemakaian panel yang berteknologi IPS LCD. Dipercaya mampu memberikan sudut pandang yang optimal bagi penggunanya. Selain itu, bodi banding layar Nokia G10 terbilang lega dengan bezel yang kecil. Kemudian perangkat ini juga memiliki kualitas gambar yang tajam karena mengusung kerapatan piksel sebesar 269 ppi. Jadi tidak heran ya kalau ponsel pintar ini sangat cocok untuk digunakan saat bermain game, menonton film, atau bahkan mengedit video. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan ponsel ini dalam beberapa hari, untuk layarnya memang terasa cukup nyaman ya, apalagi dipergunakan untuk menonton video streaming. Begitu tajam serta gambar serta warna yang dihasilkan juga bagus. Jadi menatap layar ini di rentan waktu yang cukup lama atau berjam-jam tidak membuat mata lelah
dan masih terbilang nyaman. Kemudian bila kita berbicara tentang jeroan dari perangkat ini, disokong oleh prosesor MediaTek Helio G25 yang berfabrikasi 12 nanometer. Lalu kinerjanya kian terdongkrak dengan kehadiran CPU octa-core berjumlah 4 inti, Cortex A53 dengan kecepatan hingga 2,0 GHz dan 4 buah Cortex A53 berkecepatan 1,5 GHz. Untuk mendukung aktivitas grafisnya, Nokia G10 menggunakan GPU dari PowerVR G38320 yang siap menyuguhkan tampilan visual secara optimal. Saat ini sistem operasi Android terupdate yang sudah banyak diimplementasikan di berbagai ponsel pintar adalah Android 11. Patut bersyukur kalau Nokia G10 telah dikendarai oleh sistem operasi ini, sehingga pengguna akan merasakan sensasi baru dari menu, fitur atau model yang disuguhkan. Dengan menggunakan Android 11, pengguna akan bertemu dengan mode Do Not Disturb, emoji baru, tema gelap, notifikasi prioritas, notifikasi yang dikumpulkan, melihat histori notifikasi, akses ke mini game, mengubah ukuran picture-in-picture, hingga mengontrol smart home di tombol daya. Untuk ruang penyimpanannya didukung dengan ruang penyimpanan dalam beberapa kombinasi yang terdiri dari RAM yang berukuran 3GB dan 4GB. Serta memori internalnya berkapasitas 32GB dan 64GB, sehingga pengguna bisa menyimpan banyak data dan aplikasi. Sementara untuk versi Android yang digunakan bakal terus didukung sampai 2 tahun, sehingga sudah cukup oke untuk kelas smartphone di harga 2 jutaan. Dilanjutkan dengan uji performanya, yaitu menggunakan metode sintetis atau menggunakan aplikasi Benchmark Antutu versi 9. Kemudian untuk skor yang diraih mencapai 114 ribuan. Selanjutnya uji performanya yaitu menggunakan perangkat ini untuk bermain game. Pada suhu awal sebelum memainkan game didapati suhu sekitar 34 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Memainkan game ini saya menggunakan settingan grafik rata kanan. Sebenarnya secara keseluruhan kualitas untuk memainkan game Mobile Legends Bang Bang di perangkat Nokia G10 lancar-lancar aja, serta bagus-bagus aja. Namun berdasarkan pengalaman saya memainkan game ini di perangkat Nokia G10, saya sering menemukan kendala seperti lag-lag kecil ya. Tapi gangguan tersebut sebenarnya tidak mengubah atau mengurangi kenyamanan kita dalam memainkan game Mobile Legends Bang Bang di perangkat ini. Kemudian untuk suhunya, saya belum merasakan hawa hangat dari belakang smartphone ini, walaupun saya memainkan game ini hanya sebentar, yaitu di rentan waktu 20 menit saja. Jadi bisa dibilang perangkat ini atau Nokia G10 dapat dengan lancar memainkan game sekelas Mobile Legends Bang Bang. Beralih saya memainkan game yang rada berat, yaitu PUBG Mobile. Untuk settingan grafik bahan smartphone, grafiknya mencapai balance, sedangkan untuk rate-nya mencapai medium. Berbeda dengan memainkan Mobile Legends Bang Bang, untuk memainkan PUBG Mobile saya hanya menggunakan settingan grafik bahan smartphone. Walaupun saya sudah menggunakan settingan grafik bahan smartphone, namun dalam memainkan game PUBG Mobile saya sering menemukan terjadinya lag dan juga ada frame yang terasa drop. Apalagi saat adegan intens, yaitu banyaknya musuh yang berhadapan dengan saya. Jadi untuk kenyamanan dalam memainkan game ini, settingan grafiknya saya turunkan lagi menjadi low. Alhasil setelah settingan grafik saya turunkan menjadi low, memainkan game PUBG Mobile ini terasa cukup lancar. Kemudian untuk temperatur suhunya, setelah saya memainkan game ini di rentan waktu 45 menit, untuk suhunya mulai beranjak naik. Saya mulai merasakan hawa hangat dari belakang bodi smartphone ini. Jadi kesimpulannya, perangkat ini dapat memainkan game sekelas PUBG Mobile, namun tidak di rentan waktu yang cukup lama. Oke, setelah 45 menit saya memainkan game ini, saya ukur ulang suhunya. Didapati suhu sekitar 37 derajat Celcius. Oke, lanjut kita bahas tentang kameranya. Kamera utama memiliki setup triple kamera dengan besaran sensor 13 megapiksel untuk wide, 2 megapiksel untuk makro, dan 2 megapiksel untuk kedalaman.
Kemudian kamera utama memiliki fitur seperti LED flash serta ada fitur-fitur seperti HDR serta panorama yang terdapat di dalamnya. Untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Beralih ke kamera selfie. Untuk kamera selfie-nya sendiri memiliki besaran sensor sebesar 8 megapiksel untuk sensor wide. Kemudian kamera selfie-nya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Untuk kualitas serta hasil dari kamera, baik itu foto dan video, menghasilkan gambar yang bagus sebenarnya, asalkan objek ditemukan di ruang atau tempat cahaya yang banyak. Oke, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Nokia G10 ini. Halo, selamat pagi ya. Sekarang saya berada di kamera selfie Nokia G10 ya. Di pengaturan 1080 pixel per 30 fps, hanya ada satu pengaturan di kamera selfie-nya. Dan untuk kualitas gambar yang dihasilkan dari tangkapan kamera mode video ini masih banyak noise ya, walaupun di dalam ruangan ini banyak cahaya ya, baik itu cahaya dari jendela maupun lampu-lampu. Tapi untuk di dalam ruangan ini kayaknya masih banyak noise ya. Di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah seperti delay atau patah-patah, masih bagus. Cuma kualitas gambarnya rada sedikit ada noise. Untuk warnanya juga natural ya, tidak terlalu banyak exposure, serta ketajamannya bagus juga ya. Walau banyak noise tapi masih bisa dibilang baik lah untuk kualitas gambar yang dihasilkan dengan harga 1 jutaan dari Nokia G10 ini. Oke, kita lanjut ke kamera utama ya, di luar aja. Oke, sekarang kita berada di luar ruangan ya. Untuk hasil gambar yang ditangkap oleh kamera selfie mode video ini cukup natural ya, warnanya bagus, kedetailannya juga bagus, dan untuk kecerahannya juga bagus ya, cukup memukau untuk kamera selfie-nya kalau di luar ruangan ya, cahaya yang banyak seperti ini. Di laju bingkai 30 fps ini juga tidak terjadi masalah apapun ya, apabila digerakkan gini untuk kameranya bagus ya. Jadi untuk kualitas gambar dari mode video cukup keren untuk kamera G10 nya, walaupun rentan harganya cuma 1 jutaan. Good. Oke, sekarang saya berada di kamera utama ya, 1080 pixel per 30 fps. Untuk gambar dan kejelasan warnanya cukup bagus ya, hijau-hijaunya cukup natural ya, terlihat seperti gambar asli. Dan untuk kamera utama juga bisa di zoom ya, seperti ini ya. Oke, untuk zoomnya 4 kali zoom juga masih terlihat jelas ya, seperti ini ya. Guratan-guratan dari bunganya sendiri masih terlihat jelas di 4 kali zoom ya. Good. Sedangkan di laju bingkai 30 fps pada kamera utamanya ini juga tidak terjadi masalah atau delay. Gambar yang dihasilkan juga cukup bagus ya, keren. Halo guys, kembali lagi sama aku JJ di Angger Standar Channel. Nah, hari ini aku lagi mau review HP Nokia G10. Aku lagi di kamera utama nih, di fitur ada flash dan juga di pengaturan 1080 pixel 30 fps. Gimana guys hasilnya? Nah, ini adalah look dari pakai flashnya ya guys. Kalian gak usah khawatir kalau di tempat suasana yang gelap. Nah, sekarang aku mau coba nih buat jalannya, apakah ada delaynya apa enggak nih. Ayo. Gimana guys? Ada delay apa enggak nih? Kalau ada, komen di bawah ya. Kita mau lanjut ke fitur selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, kembali lagi. Kita ada di kamera depan, kamera selfie. Kamera selfie ya, seperti inilah penampakannya ini ya. Gimana suasana malam hari, hujan di sebuah kafe. Apakah suara saya dan Gigi terdengar jelas? Kalau terdengar jelas, kok bisa komen di bawah ya. Kita di dalam ruangan ya, karena di luar masih hujan dan penampakannya seperti ini ya. Coba kita tes sambil jalan nih delaynya apakah ada di kamera selfie. Untuk kamera selfie ini hanya satu pengaturan aja ya, di 1080 30 fps. Gimana? Noise-nya juga Biasanya kayaknya nggak kelihatan nggak deh. kelihatan ya kalau di layar handphonenya. Kalau di layar kaca Anda apakah kelihatan noise atau tidak, nanti komen aja. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tombol loncengnya juga jangan lupa.
Dan sekarang kita bahas tentang audionya. Perangkat ini didukung dengan teknologi loudspeaker, sehingga speakernya menghasilkan suara yang nyaring, keras, namun tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Nokia G10. Seiring berjalannya waktu, kemunculan sensor pada ponsel pintar menjadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk membelinya. Dalam hal ini, pengguna akan bertemu dengan 3 sensor yang terdiri dari proximity, accelerometer, dan pemindai sidik jari. Sedangkan fitur seperti NFC absen pada perangkat ini. Dan untuk kualitas dari sensor sidik jarinya juga bisa diandalkan, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari. Kekurangan lain yang ada pada diri Nokia G10 adalah tidak mempunyai fitur infrared. Padahal dengan kehadiran fitur tersebut akan memudahkan pengguna dalam beberapa hal. Kemudian perangkat ini telah ditanamkan baterai berkapasitas badak, yaitu berjenis LiPo dengan ukuran 5050 mAh yang dapat diandalkan untuk penggunaan sepanjang waktu. Selain itu, dengan besaran daya yang disuguhkan oleh baterai dari Nokia G10, maka memungkinkan perangkat dapat hidup sampai 3 hari setelah dilakukan proses pengisian daya. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.